Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Auliananda. Saya berasal dari kelas TRMM 1A. Oke, di video kali ini saya ingin memberi tutorial bagaimana caranya membuat daftar urut menggunakan Python. Ini contohnya ada daftar urut contohnya di 1, 2, 3, 4 sampai 5 sampai seterusnya. Tapi kali ini kita akan membuatnya menggunakan Python. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Pythonnya. Kita buat halaman baru dengan cara Ctrl N. Kita savekan. Kita save, beri nama daftar urut. Oke. Langsung saja kita akan menuju ke codingannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat variabel, yaitu variabel nilai awal. Kita buat di sini nilai awal sama dengan 1. Kenapa di sini 1? Karena nilai awal dari daftar urut yaitu adalah 1. Oke, lanjut di bawahnya. Kita juga membutuhkan yang namanya nilai akhir, yaitu yang berisi seberapa banyak yang kita butuhkan untuk daftar urutnya. Misalnya di sini 5, maka artinya kita membutuhkan nomor urut dari angka 1 sampai 5. Oke, di sini kita menggunakan metode while untuk membuat daftar urut. Kita buat di sini while kondisinya ialah nilai awal lebih kecil sama dengan nilai akhir. Titik 2, enter. Kita printkan. Yang kita printkan ialah variabel nilai awal. Oke. Ini artinya apa? Ini artinya jika nilai awal lebih kecil sama dengan nilai akhir, maka dijalankanlah yang di bawahnya, yang print ini. Tetapi jika kondisinya salah, misalnya nilai awalnya lebih besar dengan nilai akhir, maka yang di bawah ini tidak dijalankan. Oke, kita tes. Kita runkan. Ini kenapa seperti ini? Karena kita tidak membuat kondisinya. Ini diulang terus menerus. Oleh karena itu kita buat kondisinya. Dengan cara nilai awal sama dengan nilai awal tambah 1. Ini artinya setiap angka yang diulang, misalnya ini dimulai dari angka 1, maka yang diulang selanjutnya ialah angka 2. Sampai seterusnya sampai berakhir kondisi yang dibuat di sini. Kita runkan. Nah, ini udah berhasil, yaitu dari angka 1, 2, 3, 4, 5.
karena sampai nilai akhirnya 5, maka yang diprintkan adalah sampai angka 5. Nah, tapi kita maunya nih user yang membuat, bukan kita sebagai programmer, tetapi melainkan user. Ini artinya kita membutuhkan yaitu inputan dari user. Kita ubah nilai akhirnya nih, variabel nilai akhirnya kita ubah inputnya. Kita buat input, buka kurung tutup kurung. Di sini keterangannya misalnya mau sampai angka berapa, sama dengan kita jalankan. Misalnya kita mau sampai 3. Wah, ini ada error di baris keempat. Di sini ya, kita lihat dulu. Nah, ininya nilai akhirnya sebenarnya tidak dikenal karena inputan ini yaitu bertipe data string pada defaultnya. Maka di sini kita ubah menjadi integer dengan cara int buka kurung tutup kurung di ujungnya. Kita jalankan lagi. Nah, di sini ditanya mau angka berapa. Kita buat di sini misalnya 4. Nah, ini sudah berhasil dari angka 1, 2, 3 sampai 4. Nah, tapi kita maunya ini di samping angka ada titiknya supaya lebih formal itu. Lebih jelas bahwa ini adalah daftar urut. Bagaimana caranya? Tinggal kita ubah aja di print ini. Misalnya di sini awalnya nilai awal ya. Ini nilai awalnya. Yang variabel nilai awal ini kita ubah dulu ke string. Dengan cara str buka kurung tutup kurung di ujungnya. Nah, di ujungnya ini kita tambah dengan string titik. Dengan cara kita klik tambah, maka kita buka titik 2 tutup titik 2. Nah, di dalamnya kita isi dengan titik. Maka ini apa yang terjadi, kita lihat. Nah, kita isi dengan sampai 4. Nah, di sini sudah ada angka 1, 2, 3, 4. Tapi namun yang membedakan dengan sebelumnya ialah di sini ada titiknya. Nah, sebetulnya ini sudah berhasil untuk membuat daftar urut seperti yang kita inginkan, yaitu ada angka 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nah, ini supaya melatih diri kita bagaimana caranya kita akan membuat misalnya jikalau loopingnya sedang berada di angka ganjil, maka apa yang dituliskan di sampingnya. Begitu juga dengan sebaliknya, jika loopingnya berada di angka genap, maka apa yang harus kita tuliskan di sampingnya. Oke, lanjut. Maka di sini yang harus kita butuhkan adalah if ya. Kita butuhkan if. Kita buat di sini nama variabel nilai awal sisa bagi 2 sama dengan 0, maka dijalankan di bawahnya. Kita copy aja yang ini. Pastekan. Ini artinya apa? Jika
nilai awal sisa bagi 2 sama dengan 0, maka dijalankan yang di bawah ini. Kita tes saja apakah berhasil atau enggak. Mau angka sampai berapa? Kita buat di sini sampai angka 4. Nah, di sini yang diprintkan ialah yaitu angka 2 dan 4. Kenapa? Karena angka 2 dan 4 adalah bilangan genap. Oke. Lanjut, di bawahnya kita ingin juga. Nah, di sini kita maunya ada kalimat apa di sampingnya atau ada kata apa di sampingnya. Kita buatlah di sini. Misalnya ini genap. Ini genap. Kita tes lagi, mau angka sampai berapa? 4. Nah, di angka 2 dan 4 ada keterangannya yaitu ini genap. Ini genap. Nah, ini baru yang genapnya aja. Tapi kita di sini maunya ada ganjilnya juga. Sebaliknya kita buat di sini else. Ini artinya jika nilai awal sisa bagi 2 tidak sama dengan 0, maka yang dijalankan adalah else ini. Sama aja, kita kopikan yang ini, kita pindahkan ke bawah. Kita pastikan namun yang genap ini kita ganti dengan ganjil. Oke, kita jalankan. Misalnya 4. Nah, ini udah ada keterangannya. Misalnya 1 yaitu ini ganjil. Benar bahwa 1 adalah ganjil. Dan 2 ini genap, sampai seterusnya ada keterangannya di samping angka. Nah, sama halnya dengan yang tadi, kita maunya usernya yang menginput, bukan kita sebagai programmer. Nah, di sini kita buat aja variabelnya. Kita buat variabel beserta dengan inputannya. Misalnya di sini kalau genap, variabel genap inputannya apa? Input buka kurung tutup kurung, keterangannya apa? Keterangannya kalau genap mau tulis apa? Ini kita copy aja, kita buat variabel di bawahnya. Yang genap ini kita ubah dengan ganjil. Nah, ini juga kita ubah ganjil. Nah, ini udah ada inputannya. Namun jika di sini kita maunya user yang menginput, di sini kita juga harus mengubah. Harus ubah. Genap. Nah, sini juga kita ubah. Ganjil. Nah, maka yang diprintkan adalah isi variabel dari genap ini. Isi variabel dari genap ini dia ambil dari inputan user. Begitu juga dengan ganjil. Nah, kita tes apakah berhasil atau enggak. Mau sampai angka berapa? Kita buat di sini sampai angka 4. Kalau genap mau tulis sampai mau tulis apa? Kita buat di sini. Kalau genap kita tulis PN. Nah, ditanya lagi, kalau ganjil mau tulis apa? Kita buat di sini misalnya DRMM. Nah, di sini sudah terprint.
di samping angka ada keterangannya. Misalnya 1 adalah ganjil, keterangannya ada TRMM. Sama seperti di atas, yaitu kalau ganjil mau tulis apa, TRMM. Berarti di bawahnya 1, di sampingnya ada keterangan TRMM. Begitu juga dengan bilangan genap, ada keterangan PNL ataupun kata PNL. Oke, sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan ataupun kesilapan, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.